Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raifan Tani Muda. Ini adalah potongan dari video yang saya upload sebelumnya, yaitu pembuatan pupuk organik cair berupa air lindi. Kenapa saya memilih air lindi? Karena air lindi itu lebih pekat ya teman-teman. Jadi lebih mantap untuk dijadikan pupuk organik cair. Nah, ini dulu kita pakai seperti ini ya untuk awalannya gitu ya. Ember kosong, kemudian kita isi bahan-bahan organik apapun itu, daun-daunan, sisa sayuran, toge ataupun buah-buahan, kita jadikan satu di suatu wadah ember. Kemudian nanti kita akan spray begitu atau tambahkan starter pengurai dari campuran M4 dan molase. Nah, ini untuk awal pembuatannya. Selanjutnya tidak usah pakai lagi ya teman-teman. Ketika kita menambahkan limbah dapur itu sudah cukup. Nanti bakteri-bakteri pengurai yang ada di bawah akan naik gitu ya. Nah, ini versi update-nya. Saya bagi menjadi dua bagian, yaitu dua ember. Yang pertama ember generatif, dan yang kedua ini ember vegetatif. Kenapa saya pakai dua ember? Untuk mengefisienkan dan memaksimalkan penggunaan pupuk organik cair air lindi ini. Dan untuk yang vegetatif kita perbanyak daun-daunan atau limbah sayuran seperti ini, bayam, kemudian pucuk daun ubi. Nah, ini ada sawi atau pakcoy seperti ini yang sudah kita rajang terlebih dahulu untuk memaksimalkan atau memudahkan proses fermentasi. Ini juga ada limbah kulit lumpia yang sudah hampir busuk begitu untuk masa vegetatif. Bisa juga dari nasi ya, nasi basi kita untuk masa vegetatif. Dan untuk masa generatif kita perbanyak buah-buahan afkir. Nah, seperti ini kulit buah naga, buah pisang, maupun ini kacang panjang, kulit manggis, dan umbi-umbian seperti kulit kentang maupun ubi ungu nih. Ada ubi ungu yang kita potong-potong nanti untuk pembuatan masa generatifnya. Jadi misalkan kita nanam sawi, bayam, dan kangkung, ya kita perbanyak unsur nitrogennya ya teman-teman. Karena tidak pas kalau misalkan kita kasih pupuk generatif begitu. Nah, kalau misalkan ada limbah dari bawang putih dan bawang merah, kita jadikan terpisah saja teman-teman. Untuk pestisida dan zat perangsang tumbuh begitu, direndam selama 2 hari baru kita spraykan. Nah, untuk pupuk vegetatif seperti ini, perbanyak daun-daunan. Kita masukkan juga tadi kulit lumpia afkir dan limbah dapur, yaitu misalkan seperti toge, sawi, bayam, kangkung. Nah, jadi
pas ini penggunaannya. Misalkan kita nanam bayam, nanam sawi dan kangkung, yang kita ambilkan daunnya. Jadi perbanyak saja unsur nitrogen. Kalau misalkan kita kasih untuk masa generatif, jadi nanti akan lebih cepat berserat dan daunnya kurang lebar begitu teman-teman, kurang subur. Tetap kita tambahkan unsur kalium sedikit karena untuk mengimbangi ya. Jadi tidak mesti full 100% dedaunan, pucuk dedaunan. Tambahkan sekitar 10-15% lah dari total penghuni ember ini. Misalkan daunnya 1 kilo ya, kulit buahnya misalkan 200 gram atau 15 gram 200 gram atau 150 gram begitu. Nah, untuk masa generatif seperti ini, kita masukkan semua bahan yang berkalsium dan kalium tinggi, buah-buahan maupun umbi-umbian. Kan penggunaannya lebih bisa efektif ya teman-teman. Misalkan kita menanam anggur yang sudah berbuah, kemudian kita perbanyak unsur nitrogen atau dedaunan, nanti buahnya ya bisa pecah teman-teman, maksudnya seperti itu. Jadi lebih ke arah efisien dan efektif pada saat penggunaannya. Cukup tambahkan sedikit saja, misalkan 10%-nya atau 15%-nya seperti tadi, dedaunan, agar tetap terdapat unsur nitrogen meskipun sedikit. Nah, ini kita mulai ambil air lindinya teman-teman ke dalam botol air mineral sebanyak 80-85%. Sisakan sedikit rongga udara agar tidak meledak pada saat kita matangkan dulu. Nah, ini kita jemur dulu kurang lebih selama 2 minggu teman-teman, untuk menyeleksi bakteri-bakteri baik dan bakteri-bakteri jahat. Biasanya bakteri jahat akan mati begitu kena sinar matahari, dan bakteri baik akan tetap hidup seperti fotosintetik bakteria misalkan. Dan setelah kurang lebih 2 minggu, kita bisa pakai teman-teman untuk pengecoran. Nah, ini misalkan ambil airnya kurang lebih 1 liter dan air lindinya yaitu 50 mili, jadi 1:20. Amati dan lihat perkembangannya. Jika dirasa kurang, bisa naik 1:15 sampai 1:10 teman-teman. Setelah kita campur rata, baru kita bisa aplikasikan ke tanaman, yaitu dengan ukuran 200 mili per tanaman. Seperti ini. Begitupun sama dengan yang generatif, yaitu 1:20. Bisa meningkat sampai 1:15 dan 1:10, tergantung kebutuhan tanaman itu sendiri. Sekian tips kali ini dari Rayvan Tani Muda. Semoga bisa bermanfaat dan dipraktekkan pada tanaman masing-masing teman-teman. Terima kasih sudah menonton.